Halo anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, yaitu tentang materi statistik dan pemusatan data berkelompok. Namun sebelumnya, ayo kita ingat tujuan pembelajaran kita kembali. Nah, yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan nilai ukuran pemusatan data berkelompok. Yang kedua, peserta didik dapat menarik kesimpulan dari ukuran pemusatan data berkelompok. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat penyelesaian dari data berkelompok. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data pada mean atau rata. Hari ini kita akan membahas tentang modus. Ya, menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi atau muncul. Baik, kita lihat di sini pembahasan kita, modus untuk data berkelompok. Ingat ya, modus tadi menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi ataupun muncul. Nah, di sini rumus untuk mencari modus yaitu Mo dinotasikan dengan Mo sama dengan L ditambah P dikali D1 ditambah D1 ditambah D2. Ya, kemudian dengan keterangannya yaitu L tepi bawah kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi terbesar ya. Kemudian P panjang kelas interval, D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Dan D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sudah kelas modus. Baik, untuk memahami, mari kita mencoba contoh berikut. Tentukan modus dengan data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Nah, kita perhatikan ini adalah data berat badan yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Kita lihat nih frekuensi yang terbesar ada di nilai 14. Berarti ini adalah nilai modusnya. Dan berarti kita bisa menentukan bahwa interval keempat merupakan kelas modus karena memiliki frekuensi yang terbesar yaitu 14. Bagaimana pelengkap penyelesaiannya? Ayo kita simak pesan selanjutnya. Nah, untuk mencari modusnya, tadi kita sudah menentukan kelas modusnya ya. Nah, kelas modusnya di sini letak modus terletak pada interval keempat, yaitu 46 sampai 50. Kemudian, tepi bawah kelas modus ya, tepi bawah kelas modusnya yaitu 46, ini adalah batas bawah. Ketika kita ingin mencari tepi bawahnya yaitu kita kurangi dengan 0,5 ya. Ini sudah kalian bahas pada pertemuan yang pertama. Nah, di sini 46 kurang 0,5 yaitu 45,5. Dan panjang kelas interval P. Kita hitung panjang kelas setiap intervalnya dari 31 sampai 35. Itu memiliki panjang kelas intervalnya adalah 5 ya. Kemudian D1-nya yaitu frekuensi selisih tepat 1 sebelum kelas modus. Nah, jadi yang Anda semua perhatikan, di sini adalah frekuensi kelas modus. Berarti ketika kita ingin mencari D1, itu adalah kita lihat frekuensi sebelum kelas modus ya, tepat 1. Nah, berarti ada di 9. Berarti hasilnya 14 dikurang 9 adalah 5. Ini untuk D1. Kemudian D2. D2 kita perhatikan dengan frekuensi sesudah kelas modus. Oke, berarti untuk mencari D2 itu adalah 14 dikurang 10 sama dengan 4. Nah, ini sudah kita temui semua. Berarti kita udah bisa nih menentukan modusnya. Oke, kita masuk di sini. Modus. Nah, kita masukkan nilai L-nya. L-nya tadi berapa? Nah, kita ketemu L-nya adalah sini ya, L-nya adalah 45,5. Kita tuliskan ya, 45,5 ditambah dengan panjang kelas. Panjang kelas kita adalah 5. Ya, kita masukkan juga 5 dikali dengan D1. D1 kita 5 per atau dibagi dengan D1 tambah D2. D1 tambah D2, 5 ditambah 4 ya. Kemudian kita hasilkan kembali di sini 45,5 ditambah, nah ini kita kalikan 5 kali 5, 25. Dibagi 5 tambah 4 adalah 9. Kita cari dulu hasil dari 25 bagi 9.
kita ketemu 2,78. Kemudian kita jumlahkan 45,5 ditambah 2,78, hasilnya adalah 48,28. Nah, kita udah ketemu kelas modusnya, berarti Ananda semua sudah bisa menarik kesimpulan. Jadi, modus berat badan siswa SMA Merdeka adalah 48,28 kg. Bagaimana? Apakah sudah mulai memahami Ananda? Baik, kita coba untuk contoh soal selanjutnya. Nah, contoh soal selanjutnya itu sama seperti pertemuan minggu lalu. Ya, pada video sebelumnya yaitu data hasil ulangan matematika 40 siswa kelas 12 SMA Merdeka disajikan pada histogram berikut. Nah, sekarang kita menentukan modusnya. Ya, ketika kita menentukan modus, kita lihat nih, di mana sih interval yang terbanyak? Nah, interval yang terbanyak ada di frekuensi 12, yaitu di interval 1, 2, 3, 4. Berarti kelas interval keempat, ya. Berarti frekuensinya kita lihat di sini, yang paling banyak itulah yang menjadi kelas modus. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, kita perhatikan di sini. Nah, ini tadi adalah frekuensi atau kelas interval yang menjadi kelas modus ya. Nih, kelas modus. Oke, kita perhatikan. Kita sudah punya tepi bawah, berarti kita nggak perlu lagi mencari tepi bawahnya. Berarti udah ketemu nih L-nya berapa ya? Ya, L-nya yaitu, nah kita dapat L-nya adalah 75,5. Kemudian D1-nya, kita lihat frekuensi sebelumnya. Ya, frekuensi sebelumnya, sebelum kelas modus adalah 10. Nah, berarti ini adalah D1. D1 tadi kita kurangin selisihnya adalah 12 kurang 10, kita ketemu 2. Kemudian D2-nya dengan frekuensi sesudahnya. Nah, ini adalah D2. Nah, berarti kita kurangin frekuensi kelas modus 12, frekuensi sesudah kelas modus adalah 8. 12 kurang 8 adalah 4. Nah, panjang kelas intervalnya berapa? Kita cek nih. Dari 60,5 sampai 65,5 itu ada panjang kelasnya, yaitu 5 ya. Nah, sehingga diperoleh modusnya, kita masukkan ke rumus modus. L-nya tadi adalah 75,5, ditambah 5, dikali dengan D1-nya 2, ya, D1-nya 2. Nah, kemudian dibagi dengan D1 ditambah D2. Hasilnya ya, 2 tambah 4. Kemudian kita cari 75,5 ditambah 5 dikali 2 adalah 10. Dibagi dengan 2 ditambah 4 adalah 6. Kita cari dulu hasil baginya, 10 bagi 6. Hasilnya adalah 1,67. Nah, sekarang kita ketemu 75,5 ditambah 1,67 adalah 77,17. Nah, berarti kita tarik kesimpulannya bahwa modus nilai ulangan matematika 40 siswa tersebut adalah 77,17. Bagaimana Ananda? Apakah memahami? Jika belum memahami, silakan diulang kembali videonya hingga nanti Ananda memahami bagaimana mencari langkah penyelesaian modus. Nah, setelah pelajaran ini, buka kembali ya materi tentang median, kemudian pelajari video median yang sudah Ibu berikan linknya pada Google Classroom, dan selamat memahami. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam belajar, tetap semangat, SMA Negeri 1 Cempaka, pintar berhasil.